Bapak Nasir sendiri, apa yang membuat akhirnya Bapak hijrah? Yang paling utama adalah membunuh warga sipil. Itu sudah saya bantah sejak saya membaca tulisan yang saya diberikan dari Usama bin Laden. Yang membuat tulisan itu kepada saya adalah Hambali. Hambali menyatakan ini dari Usama bin Laden, tolong dilaksanakan. Setelah saya baca, saya bilang tidak. Saya tidak mau laksanakan. Ini tidak benar. Karena Usama bin Laden menyerukan untuk membunuh warga sipil. Walaupun itu warga sipil Amerika yang kita musuhi, itu negaranya yang kita musuhi Amerika. Tetapi warga sipil ini tidak boleh dibunuh. Kita belajar, saya bilang, kita belajar di dalam fikih jihad. Di medan pertempuran tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Lalu sekarang kenapa kita dengan sengaja meniatkan untuk membunuh warga sipil di mana saja? Di medan pertempuran saja tidak boleh. Ya, apalagi di mana saja. Ini tidak benar. Inti nggak hormat Usama bin Laden. Inti tidak tahu. Inti kan tahu Usama bin Laden itu mujahid kabir. Saya bilang saya tahu, tapi kan Usama itu manusia. Bisa salah juga. Kali ini dia salah, saya bilang. Saya tidak mau. Saya ngomong gitu. Ya, saya menolak. Kalau saya setuju sama Usama bin Laden dan mau jalankan itu, lebih kacau lagi. Saya ketua Bantiki 3 wilayah pendukung militer. Saya punya pasukan. Saya punya tenaga ahli yang lebih mahir dari Azhari. Tapi bagi saya itu salah. Jadi itu penolakan saya. Bahwa melalui narasi yang dimainkan ini, Jamaah Islamiyah secara lihai tidak bisa dihabisi hanya dengan dipenjara dan peluru. Jadi Jamaah Islamiyah ini merupakan rumah batin para pendukungnya karena mereka menemukan visi dan misi yang sama kehidupan Islam. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, sebenarnya kan gerakan ini gerakan ideologi. Ya. Gerakan ideologi harus dihadapi dengan ideologi. Counternya juga ideologi. Jadi kalau kita ingin membuat mereka berhenti, kita patahkan hujah-hujah mereka. Begitu. Kita berikan alternatif. Ya, sebenarnya ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ya itu sudah sangat benar dalam menghadapi mereka. Makanya ada deradikalisasi. Sebab deradikalisasi ini kan bagian dari reedukasi, rehabilitasi, reintegrasi, ya, resosialisasi. Jadi pada saat reedukasi inilah yang kemudian mereka diluruskan pemahamannya, diluruskan ideologinya. Ya, kalau tidak itu dilakukan, percuma peluru, percuma penjara. Karena itu tidak akan membuat mereka berubah. Yang membuat mereka berubah, menjadi bertobat, menjadi sadar, yaitu ketika keyakinan mereka itu dapat dibantah, dapat dipatahkan. Salam Pancasila. Mari kita gaungkan Indonesia damai, Indonesia tanpa kekerasan, dan Indonesia harmoni. Senang sekali saya Anjana Demira dapat kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Seperti yang Sobat Damai ketahui, perkembangan Jamaah Islamiyah di Indonesia telah mengalami berbagai fase. Dari awal munculnya hingga saat ini sebagai organisasi yang pernah terlibat dalam kegiatan terorisme. Jamaah Islamiyah tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan aparat keamanan di Indonesia dan tentunya wilayah Asia Tenggara. Maka dari itu pencegahan dan deradikalisasi menjadi aspek penting dalam upaya mengatasi akar permasalahan yang mempengaruhi perkembangan Jamaah Islamiyah dan organisasi terorisme lainnya yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat menjaga diri menghadapi ancaman kelompok radikalisme tersebut? Nah, di episode kali ini untuk kedua kalinya kami mengundang seorang narasumber untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana jaringan terorisme Jamaah Islamiyah menyusup ke wilayah Indonesia. Beliau merupakan mantan ketua Mantiki Jamaah Islamiyah untuk wilayah Filipina
Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Jadi langsung saja ya Sobat Damai, kita sapa narasumber podcast Cafe Toleransi hari ini, Bapak Nasir Abbas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Sudah 2 kali Pak berkunjung ke podcast Cafe Toleransi. Terima kasih atas waktunya. Tapi mungkin kali ini kita akan bahas sedikit mengenai masa lalu Bapak. Tidak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Karena mungkin ini bisa menjadi informasi juga untuk Sobat Damai yang untuk menangkal radikalisme saat ini juga ya Pak. Nah kalau kita lihat masa lalu Bapak, notabene adalah salah satu petinggi organisasi Jamaah Islamiyah. Boleh Pak mungkin diceritakan sedikit sebelum akhirnya Bapak menjadi seorang ketua Mantiki, awal mula Bapak menjadi seorang anggota sampai akhirnya nih Bapak menjadi salah satu petinggi di organisasi Jamaah Islamiyah. Ya, ya sebenarnya awal keterlibatan itu bermula dari waktu umur saya masih belasan tahun. Ya, bisa dikatakan umur 15 lah. 15 tahun. SMP. Makanya kalau misal saya diajak bicara di tempat publik, saya sampaikan bahwa remaja hingga sekarang masih rentan untuk bisa terpapar begitu. Kenapa? Pada saat remaja itu saya lagi sedang mencari jati diri tentang agama saya itu bagaimana, siapa yang benar. Kita melihat ada banyak perbedaan, ya, sehingga kemudian ayah saya yang saya ikuti ya agama yang diyakini oleh orang tua saya gitu. Apalagi ditambah kemudian ketika ayah saya mengajak saya dalam ikuti kajian atau pengajian itu menjelaskan bahwa Islam yang kita jalankan ini adalah lebih benar. Dibanding Islam orang yang pada umumnya, ya, karena sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran, ya, sehingga saya merasa wah ini berarti saya sudah di jalan yang benar, yang lain kemudian kita salah-salahkan, ya begitu. Nah saat saya menilai juga, ya betul juga ya, kita semua ada dalil, orang lain beragama tapi tidak tahu dalilnya, sehingga merasa paling hebat sendiri, menjalankan agama tahu dasarnya, ya. Tetapi sebenarnya ternyata disitulah yang kemudian di saat saya kemudian merasa paling benar, saya telah bersikap intoleran. Nah ini kan kafe toleransi. Nah toleransinya Pak. Betul. Di mana saya bisa katakan bahwa saya telah melakukan intoleran pada saat saya masih umur remaja. Karena mulut saya sudah mengatakan, kamu bid'ah, kamu masuk neraka. Contohnya amalmu tidak diterima. Yang menurut contohnya Bapak. Misal, ya, ketika kemudian saya sholat dulu, ya ini sebenarnya masalah sepele, tapi menjadi dibesarkan. Baca usolli dan tidak baca usolli. Saya kemudian diajarkan bahwa yang benar itu adalah sholat tidak baca usolli. Tidak baca niat. Ya, baca ada niat, tapi berbeda. Tapi tidak mengucapkan kalimat usolli. Usolli, fardhu zuhri misalnya itu tidak disebutkan pada saat itu, karena saya diajarkan bahwa itu tidak ada sunnah Nabi, tidak ada contoh hadis-hadis Nabi begitu, sehingga akhirnya orang yang melakukan membaca usolli itu dianggap sebagai melakukan pelaku bid'ah. Bid'ah itulah mengada-adakan agama, mengadakan sesuatu di dalam agama, ya. Maka pelaku bid'ah adalah pelaku sesat. Begitu, dan pelaku sesat ini adalah dijanjikan masuk neraka. Begitu. Jadi inilah dia yang kemudian saya bersikap intoleran. Kenapa? Setiap kali kalau saya dengar orang sholat itu baca usolli, berarti dia bid'ah, pelaku bid'ah. Tapi kan hampir di seluruh masjid melakukan usolli itu Pak. Berarti begini, maka oleh karena itu ya saya bilang tadi itu, kami saya dan ayah saya kemudian adalah kelompok minoritas yang punya paham eksklusif, ya, menganggap bahwa memang yang benar itu sedikit, ya, yang salah itu banyak, ya. Maka saya berani ketika orang kemudian setelah saya salam, saya tanya, kamu tadi baca usolli ya? Iya, berarti kamu bid'ah ini, ibadahmu nggak diterima, sebab kamu mengada-adakan dalam sholatmu, begitu. Orang bid'ah itu adalah sesat. Dan kalau sesat mesti masuk neraka. Jadi saya telah menghakimi seseorang. Ketika kita menghakimi seseorang, berarti kita telah menyudutkan dia. Itulah dia intoleran. Padahal kalau dipelajari dengan benar,
yang baca usul juga ada pendapatnya, ada pendapat ulama yang benar, begitu. Ada dalilnya juga. Ya, jadi ada hal-hal lain seperti masalah tahlil, masalah kunut subuh, masalah maulid Nabi. Ya itu hal waktu saya masih umur belasan tahun itu sudah dibahas hal tersebut. Nah, padahal sebenarnya jika kita mempelajari dengan benar, semua ada pendapat ulamanya, ada bahasannya. Ya, artinya kalau kita ingin menghargai perbedaan pendapat tersebut, maka tidak mungkin kita akan menghujat orang lain. Iya, tapi mungkin saya kalau mengerti di saat Bapak waktu itu masih muda juga dan mengikuti orang tua, jadi itu Bapak tidak bisa mencari sumber yang lain yang mengatakan itu benar ataupun salah. Oke, baik. Nah, ini berikutnya nih. Ini berikutnya. Saya menyampaikan itu sebab apa? Ini proses. Saya padahal orang Malaysia, anak Malaysia, ayah saya juga begitu. Ya, tetapi pada saat umur saya meningkat menjadi 16 tahun, ya, sudah mulai 17 saya tidak masuk SMA, saya selesai SMP. Kemudian saya tidak mau lanjut sekolah karena saya ingin belajar agama. Jadi berarti sebentar Pak, yang merekrut Bapak berarti awalnya adalah ayah Bapak yang mengajak karena ikut faham ayah. Ikut faham ayah. Nah, tapi yang meyakinkan akhirnya bergabung ke Jamaah Islamiyah itu. Pada saat saya berhenti dari SMP, lalu saya memperdalam agama ya di sebuah masjid di Malaysia, lalu datang orang-orang Indonesia berkunjung. Antara lain Ustaz Abu Bakar Bashir, ya, dan Ustaz Abdullah Sungkar yang sudah almarhum. Nah, mereka inilah yang kemudian membuat saya menjadi semakin tambah pengetahuan. Dan disinilah yang kemudian saya melihat ya mereka orang yang alim, sehingga saya senang datang. Kan saya ingin belajar agama. Akhirnya saya bertamu ke rumah mereka, menjadi akrab, umur 16, 17, 18. Saat sudah akrab, lalu kemudian mereka menawarkan saya mau tidak pergi ke Afghanistan. Ke Afghanistan. Begitu. Nah, akhirnya saya ingin pergi ke Afghanistan. Kenapa? Karena saya anggap saya mau jadi seorang mujahid, ya, melawan pemerintahan Afghanistan. Ya, saat itu kan pada tahun 87. Baik, apa maksud saya cerita ini? Disinilah dia proses yang tadinya, ya, yang tadinya saya merasa eksklusif paling benar dan menyalah-nyalahkan yang lain, lalu bertemu dengan orang yang kemudian anti pemerintah, ya, yang melawan pemerintah. Ya, kita tahu Ustaz Bakar Bashir memang dari dulu itu anti NKRI, ya, menentang Pancasila, ya. Maka di sini rasa kebencian saya atau rasa ketidaksukaan saya atau membandingkan dengan agama Islam yang lain diajak untuk melihat ke atas. Ya, kalau tadi saya mempersoalkan ibadah orang sudah benar belum? Amalannya sudah sesuai sunnah belum kepada sesama? Sekarang saya diajak untuk melihat ke atas, yaitu melihat negara. Ini negara sudah sesuai sunnah tidak? Ini negara sudah sesuai lebih luas lagi. Nah, sudah sesuai dengan ajaran Nabi tidak? Ya begitu. Ya saya bilang ya tidak, karena tidak menjalankan undang-undang Islam. Akhirnya pada saat itu Bapak memutuskan untuk bergabung Jamaah Islamiyah dengan pergi ke Afghanistan. Ke Afghanistan bergabung menjadi NII. Nah, NII anti NKRI. Disitulah mulai masuk faham saya. Di sana Bapak apa saja yang dilakukan di sana? Di sana itu saya langsung ditempatkan di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Pendidikan selama 3 tahun. Ya, di sana belajar segala macam ilmu militer. Baik dari persenjataan, ilmu perang taktiknya, kemudian peta navigasi, kemudian apalagi itu merakit, semua itulah itu disebut sebagai field engineering, menjadi insinyur lapangan. Begitu. Bukan insinyur lapangan untuk membangun ya, menjadi insinyur lapangan untuk merusak. Ya, menghancurkan gedung bagaimana, menghancurkan jembatan bagaimana, menghancurkan, mensabotase. Itu semua ada ilmunya, ada hitung-hitungannya selama 3 tahun. Itu semua, Pak. Iya. Iya. Makanya kita kadang-kadang saya suka heran gitu ya kalau kita nonton berita, ada berita jihad ngebom. Kadang-kadang kita sebagai orang awam tuh mikir, oh emang segampang itu yang ngebom ya. Tapi ternyata Bapak sudah belajar langsung selama 3 tahun di sana. Ya. Nah, di situ sambil setiap hari Sabtu, hari Jumat kumpul orang-orang Indonesia ini semua mengingat atau membahas tentang
perjuangan di Indonesia dan menjelaskan kami dari NII. Nah, selama di camp itu Bapak ngapain aja Pak di sana? Waduh, program 24 jam. Dari bangun sampai tidur. Ya, bahkan tengah malam pun masih ada tugas. Ya, begitu. Jadi benar-benar dilatih, dibina menjadi seorang tentara, menjadi perwira. Ibaratnya seperti kalau di sini ada Akmil lah. Ya, ada fakultas-fakultasnya. Ya, seragamnya juga berbeda, seragam belajar, seragam olahraga. Ada angkatan-angkatannya. Ada angkatannya juga, saya di angkatan yang kelima. Ya, dari orang Indonesia banyak juga Pak yang ikut di sana? Banyak, ya itu akademi militer milik orang Afgan. Ya. Nah tapi selama Bapak di sana, Bapak kan juga menjadi struktur organisasi Jamaah Islamiyah saat Bapak masih bergabung di dalamnya. Apa saja yang Bapak ajarkan, apa saja yang Bapak berikan ilmunya gitu Pak? Setelah saya lulus tahun 90, lalu saya terpilih menjadi tenaga pengajar. Dan memang sejak dari kelas 3, saya sudah cenderung kepada senjata. Bahkan saya mengkaji sendiri dari senjata tersebut. Saya menulis buku tentang senjata. Bapak nulis buku tentang senjata apa? Ya, macam-macam. Oh, macam-macam. Ya, jadi saya rangkumkan. Ada 3 buku saya tulis di sana saat itu. Ya, ada buku yang terakhir itu, buku yang ketiga, yaitu buku tentang menembak senjata berat. Ya, dengan keadaan segala macam keadaan di medan pertempuran. Karena namanya medan pertempuran pasti ada senjata-senjata yang rusak, ya senjata berat yang kemudian tidak sempurna. Tapi bagaimana bisa ditembakkan, menembakkan satu senjata berat, satu senjata atau banyak senjata yang menghancurkan satu wilayah ataupun satu bangunan, itu semua saya buat dalam satu buku tersebut itu. Tapi kalau boleh tahu Pak, pada saat Bapak menjabat di organisasi Jamaah Islamiyah, struktur organisasinya seperti apa sih Pak? Nah, saat itu masih NII sampailah pada yang saya waktu saya mengajar tahun yang ketiga. Ya, pada awal tahun 93, kemudian saya mendapat kabar ya bahwa Ustaz Blas Sungkar dan Ustaz Bakar Bashir pisah dari NII dan mereka membentuk satu kelompok baru di bawah kepimpinan Ustaz Blas Sungkar. Nah, akhirnya saya tetap memilih di Abdullah Sungkar. Nah, semua yang memilih Abdullah Sungkar, maka mereka adalah bukan lagi NII, tapi menjadi kelompok Jamaah Islamiyah. Oh, jadi di atasnya Bapak Abu Bakar langsung ke semuanya, jamaahnya menjadi satu semua, pas seperti apa Pak? Makanya kan dulunya semua NII. Ya, maka pada awal tahun 93 kami disuruh pilih. Pilih siapa untuk jadi pimpinannya. Pilih Ajengan Masduki atau pilih Abdullah Sungkar, Ustaz Abdullah Sungkar. Nah, siapa yang memilih Ustaz Ajengan Masduki, maka dia dipulangkan dari Afghanistan. Dan tawaran itu bukan hanya di Afghanistan, di semua tempat yang ada anggota NII, termasuk di Malaysia, Singapura, di Indonesia, semua ditawarkan. Nah, barang siapa yang kemudian memilih Ustaz Abdullah Sungkar, maka mereka berarti telah memisahkan diri dari NII. Ya, terbentuklah satu kelompok baru yang kemudian dikenal sebagai nama Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah. Makanya orang tanya, bagaimana kok kamu bisa masuk JI? Ya, masuk JI karena memilih pimpinan. Ya, bukan karena direkrut, karena sudah direkrut jadi NII. Saya lebih kenal Ustaz Abdullah Sungkar daripada Ajengan Masduki, makanya saya pilih Ustaz Abdullah Sungkar. Oke. Berarti pada saat itu membentuk suatu kumpulan sendiri, tapi kan tadi kan Bapak sempat disebutkan gitu ya pimpinannya. Nah, setelah Bapak memilih, strukturnya seperti apa? Setelah memilih itu kan saya masih posisi sebagai tetap sebagai instruktur, karena saya mengajar dari tahun 90 sampai akhir tahun 93. Sampai muncullah Taliban, lalu saya minta pulang ke Malaysia. Nah, sebenarnya struktur itu yang saya tahu hanya 2 macam wilayah saja, yaitu wilayah Mantiki 1 dan Mantiki 2. Wilayah Mantiki 1 itu meliputi seluruh Malaysia dan Singapura, termasuk selatan Thailand. Mantiki 2 seluruh Indonesia. Hanya ada 2 Mantiki, begitu. Nah, itulah yang kemudian karena saya bukan bagian pimpinan, saya tidak terlalu banyak tentang struktur tersebut. Hingga saya pulang pada akhir tahun 93. Pada saat saya pulang ke Malaysia tahun 93, awal tahun 94 saya bersama Hambali ditugaskan ke Myanmar.
Ya, untuk melihat kemungkinan membuat kamp pelatihan di Myanmar, yaitu di wilayah Arakan, di mana ada Muslim Rohingya. Tapi berarti di tim Bapak ini ada Hambali, terus ada siapa aja Pak? Saat itu kami ke Myanmar cuma berdua. Cuma berdua? Ya, hanya survei melihat apakah kemungkinan. Saya berada di sana sekitar 10 hari, berangkat masuk ke Bangladesh lewat belakang menyeberang ke Myanmar. Nah, kemudian kami menilai tidak mungkin untuk buka kamp pelatihan di sana karena berbahaya bagi anggota JI, juga berbahaya bagi orang Rohingya. Ya, akhirnya pada akhir tahun 94 saya ditugaskan ke Filipina. Ya, di Filipina saya kemudian buka kamp. Di Filipina saya bersama dengan MILF, Moro Islamic Liberation Front. Saya sebenarnya tidak tahu tentang struktural, ya, karena saya pasukan, ya. Kemudian diarahkan, diperintahkan kemana, saya tinggal laksanakan. Nah, mulai tahu tentang masalah struktural ini setelah itu saya buka camp akhir tahun 94. Pada 96, ya, akhir tahun 96 saya diminta pulang. Setelah kurang lebih 3 tahun saya ada di di Filipina. Camp saya yang saya bangun itu kemudian diserahkan kepada JI untuk melanjutkan. Nah, tahun 97, awal tahun 97 kemudian saya membuat proposal. Proposalnya adalah pembentukan Mantiki 3. Mantiki 3 sebagai wilayah pendukung militer. Yang Bapak kepalai? Belum. Bapak saat itu membelikan proposal saya terkait buat Mantiki proposal. 3. Ya. Dan di Mantiki 3 itu akhirnya pada saat dibentuk itu Pak, struktur di bawah Bapak itu ada siapa saja Pak? Saat itu kemudian saya ajukan proposal tersebut, dibahas di tingkat pusat, ya. Bukan saya jadi ketuanya. Yang menjadi ketuanya itu namanya Ustadz Abu Tolut, ya. Nah, awalnya saya mengira proposal saya tidak diterima, ya, karena mungkin sudah cukup Mantiki 1, Mantiki 2. Lalu saya ditunjuk sama sama Abu Tolut, ya, menjadi ketua wakalah di Sabah. Baru saya mengerti bahwa proposal saya diterima. Ya, tidak mengapalah. Ya, saya bukan ketuanya. Tetapi saya senang karena proposal saya diterima. Mengapa? Sebab ya perlu ada wilayah khusus militernya. Dulu dibikin 2 Mantiki. Mantiki 1 tuh Malaysia Barat, Malaysia semuanya, dan juga Singapura sebagai wilayah pendukung ekonomi. Kemudian Indonesia sebagai wilayah perekrutan. Ya, maka perlu wilayah pendukung militernya. Ya, karena saya basicnya militer. Saya membangun camp di sana. Saya punya hubungan yang bagus dengan separatis sana, yaitu MILF, Moro Islamic Liberation Front. Lalu saya melihat bahwa wilayah ini bisa menjadi wilayah yang kuat, bisa diberdayakan dalam rangka mendukung kegiatan Jamaah Islamnya. Potensinya besar ya, Potensinya besar, karena memang tujuan Jamaah Islamnya membentuk negara Islam. Ya. Tapi kalau kita ketahui Pak, di dalam sebuah organisasi Jamaah Islamnya pasti ada sebuah kebijakan ataupun pedoman. Kalau saya baca-baca tentang organisasi Jamaah Islamiyah itu memiliki pedoman umum perjuangan Al-Jamaah Al-Islamiyah atau PUBG. Ya. Nah, PUBG ini yang merupakan haluan perjuangan ya Pak, yang harus dipatuhi sama anggota-anggota lainnya gitu. Nah, isi PUBG itu apa aja Pak? Begini, saya baru tahu PUBG setelah saya menjadi ketua wakalah. Jadi saat saya bikin proposal Mantiki 3, saya tidak tahu PUBG. Ya, dan PUBG itu juga baru ada pada tahun 96. Bayangin, JI dibentuk awal 93, baru terbit JI, terbit PUBG-nya pada 96. akhir 96. Ya, dan itu tidak diberikan ke semua anggota JI. Hanya pada tingkat pimpinan, dari tingkat pimpinan pusat, Mantiki, dan juga wakalah. Isinya seperti apa Pak? Wakalah itu seperti gubernur, ya kan, yaitu memimpin anggota JI di satu provinsi. Ya, nah makanya tidak semua anggota JI mengerti PUBG, dan bahkan tidak semua pimpinan juga yang membaca PUBG itu bisa mengerti, sebab dia punya istilah-istilah.
ada istilah militernya, ada istilah Arabnya, ada istilah bahasa Inggrisnya, begitu. Kalau menurut Pak Nasir sendiri yang terkait PUBG, Pak, mungkin bisa diceritakan lebih dalam mengenai ajaran-ajaran PUBG yang menyimpang menurut Bapak seperti apa? Ya, walaupun saya bukan orang yang membuat PUBG, tetapi sebagai ketua Mantiki 3, saya berusaha untuk melaksanakan PUBG. Maka saya belajar, saya pelajari, saya berusaha untuk terapkan. Ya, ya sebenarnya bermula dari prinsip dasarnya itu, ya manhaj haraki disebut. Ya, manhaj harakinya itu ada 10 prinsip dasar tentang siapa kawan, siapa lawan, akidahnya apa, ya begitu. Harus akidah salafus saleh, ya harus mengikuti sunnah Nabi, itu ada 10 macam begitulah. Nah, jadi dari situ kemudian berkembang kepada bagaimana alur gerakannya ini, tahapannya. Tahapannya itu adalah ada tahapan persiapan menuju pada daulah, kemudian tahapan daulah, lalu tahapan khilafah. Ya. Mungkin tahapan daulah seperti apa, tahapan khilafah seperti apa, Pak? Proses zaman Islamnya ini karena belum kepada tahapan daulah, jadi semuanya pada tahapan persiapan. Ya, tahapan persiapan ini ada 20 kegiatan dilakukan dalam masa persiapan. Seperti begitu. Pak, contohnya? Contohnya seperti persiapan kepimpinan. Ya, itu juga ada macam petunjuk siapa yang harus kita pilih sebagai pemimpin, kriterianya apa, bagaimana mengkader pemimpin, itu diberikan. Terus kemudian perlu ada cara bentuk gerakan itu tanzim sirri. Apa yang harus kita lakukan dalam menjalankan kegiatan tanzim sirri, organisasi rahasia. Jadi tanzim sirri, tanzim itu adalah organisasi, sirri itu rahasia, yaitu gerakan bawah tanah. Bagaimana cara teknis merawat, menjaga sebagai tanzim sirri, organisasi rahasia, itu juga ada dalam PUBG. Ya, kemudian bagaimana kita membentuk Qaidah Sholabah. Qaidah Sholabah ini adalah orang-orang inti yang tidak mesti harus dia pemimpin, tetapi orangnya yang sangat loyal, ya harus dibentuk, harus direkrut sehingga tumbuhlah dari kalangan pimpinan dan atau dari kalangan anggota biasa, yaitu ada orang-orang yang memang sangat loyal yang bisa diandalkan. Dikala terjadi sesuatu kekacauan dalam JI, ya maka orang yang loyal ini akan bisa menggantikan. Ya, bisa diandalkan. Itu juga harus dibentuk, ya persiapan. Bukan menjadikan mereka sebagai pemimpin, tetapi mereka ini yang bisa membuat jamaah ini berkesinambungan. Terus kemudian ada pendanaan. Bagaimana pendanaan itu? Dari mana datang sumbernya? Bagaimana kita bisa mendapatkan? Apa yang harus kita lakukan? Itu juga ada tuh pendanaan. Kemudian ada kegiatan tarbiyah rasmiyah, pendidikan. Ya, jangan mengira bahwa JI cuma bagian militernya saja, tetapi juga ada bagian pendidikan. Makanya JI punya sekolah-sekolah. Apa yang dilakukan? Apa maksud dan tujuan membangun sekolah? Merekrut. Ya begitu juga. Jadi ya apa yang harus ditanamkan dalam sekolah tersebut itu ada dalam PUBG itu, sehingga kemudian siapapun yang membangun sekolah harus harus kepada jalur yang diinginkan oleh JI. Ya, apa pendidikan yang diberikan, apa faham yang diberikan dalam sekolah tersebut. Kemudian dakwah, kegiatan dakwah. Ya, apa yang dilakukan oleh dai, kepada siapa yang kita dakwahkan. Ya, kemudian ada kegiatan binter, ya, pembinaan teritori. Jadi kita semua ini dibina. Ya, tidak semua orang menjadi anggota JI. Ya, tapi masyarakat bisa tanpa sadar telah mendukung JI. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara membentuknya, ya kan? Dari pembentukan opini, menyebarkan rumor, ya, kemudian dan macam-macam lagi, itu semua ada di PUBG tersebut. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sadar, kita sudah, misalnya kita mengatakan, wah ini konspirasi, iya, ya kan? Kita sering ngomong seperti itu. Wah ini dibuat oleh pemerintah, ya, teroris itu tidak ada, begitu kan? Sebenarnya itu di-create oleh JI supaya masyarakat menjadi bingung, sehingga masyarakat tidak mendukung upaya pemerintah, supaya masyarakat tidak mendukung apa yang dilakukan oleh aparat begitu. Ya, malah membuat karena tidak semua masyarakat kan mau jadi anggota JI. Ya, walaupun tidak menjadi anggota JI tapi berguna. Bagaimana membuat masyarakat jadi berguna?
menjadikan mereka sebagai umat netral, ya, menjadikan mereka sebagai pendana, ya begitu. Terus ada kegiatan tansik bainal jamaah, ya, bagaimana menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok yang ada. Kepada siapa yang kita bisa menjalin? Yang seakidah, setujuan arahnya. Jadi tidak semua kelompok-kelompok Islam yang kemudian boleh diajak kerjasama, begitu. Dipilih-pilih juga yang sesuai dengan visi dan misi yang sama. Betul, begitu. Itu semua ada aturannya. Kemudian mau saya jelaskan 20 semuanya? Tidak usah semuanya sih Pak. Tentang jihad, ada, tentang tempat pelatihan. Nah, untuk yang saya untuk yang PUBG ini saya penasaran juga, apakah di situ jihadnya juga dijabarkan? Maksudnya seperti apa? Siapa sasaran kita, siapa musuh kita, siapa musuh Allah itu, ya, itu dijelaskan. Jadi kalau di PUBG itu siapa musuhnya dari jamaah itu siapa? Siapa musuhnya? Musuhnya musuh Allah dan Rasul. Oke. Ya, siapapun itu yang tidak sesuai berarti. Satu, ya, kafir. Zindik. Ya, zindik ini orang yang tidak beragama. Oke. Ya, kafir, zindik, kemudian murtad, orang murtad juga. Terus kemudian orang yang memerangi orang yang pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang Islam. Undang-undang Islami, jamaah Islami apa sih? Undang-undang Islam ya pokoknya tidak menjalankan undang-undang syariat. Tidak menjalankan syariat. Karena Indonesia kan tidak menyatakan sebagai negara Islam dan tidak menjalankan hudud-hudud Islam. Maka sudah dianggap sebagai musuh. Ya begitu. Berarti di antara keempat ini apabila targetnya keempat ini halal untuk istilahnya halal untuk dilakukan apapun terhadap keempat halal untuk diambil harta bendanya dan halal untuk diambil darahnya, artinya bisa dibunuh. Namun kapan? Nah, kapannya itulah yang kemudian dibahas dalam bidang jihad, ya, kapannya itu semua dipertimbangkan. Ya, terstruktur untuk kapannya itu diatur lagi. Diatur lagi. Oke. Dalam sebuah artikel juga Pak yang ditulis oleh Nur Huda Ismail, beliau menyebutkan bahwa melalui narasi yang dimainkan ini, jamaah Islamiyah secara lihai tidak bisa dihabisi hanya dengan dipenjara dan peluru. Jadi jamaah Islamiyah ini merupakan rumah batin para pendukungnya karena mereka menemukan visi dan misi yang sama kehidupan Islam. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya sebenarnya kan gerakan ini gerakan ideologi, ya, gerakan ideologi harus dihadapi dengan ideologi, counternya juga ideologi. Jadi kalau kita ingin membuat mereka berhenti, kita patahkan hujah-hujah mereka, begitu. Kita berikan alternatif, ya. Sebenarnya ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ya, itu sudah sangat benar dalam menghadapi mereka. Makanya ada deradikalisasi. Sebab deradikalisasi ini kan bagian dari reedukasi, rehabilitasi, reintegrasi, ya, resosialisasi. Jadi pada saat reedukasi inilah yang kemudian mereka diluruskan pemahamannya, diluruskan ideologinya. Ya, kalau tidak itu dilakukan, percuma peluru, percuma penjara. Karena itu tidak akan membuat mereka berubah. Yang membuat mereka berubah, menjadi bertobat, menjadi sadar, yaitu ketika keyakinan mereka itu dapat dibantah, dapat dipatahkan. Seperti apa yang dialami Bapak juga, keinginan akhirnya bisa dipatahkan. Sebenarnya itu kan Pak, yang diharapkan juga bisa kena gitu ya untuk. Ya, dikala kemudian saya anggap pemerintah Indonesia ini adalah kafir, tidak Islami, ternyata saya dibuka mata. Indonesia ini sudah Islami, ya, Indonesia ini sudah sesuai Islam. Jadi tidak perlu lagi kita melawan Indonesia. Ya begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, tadi Bapak juga sempat menyatakan bahwa sebenarnya anggota-anggota jamaah Islamiyah ini sebenarnya pemikiran mereka yang harus dibantah. Nah, kalau untuk dari Bapak Nasir sendiri, apa yang membuat akhirnya Bapak hijrah dan meninggalkan pemikiran apa yang akhirnya dibantah, yang akhirnya terbantah di pikiran Bapak? Yang paling utama adalah membunuh warga sipil. Itu sudah saya bantah sejak saya membaca tulisan yang saya diberikan dari Usama bin Laden.
pada tahun 2000 saya baca itu. Tahun 99 kayaknya ya. Dan saya menyatakan bahwa ini tulisan tidak benar. Yang membuat tulisan itu kepada saya adalah Hambali. Hambali menyatakan ini dari Osama bin Laden, tolong dilaksanakan. Setelah saya baca, saya bilang tidak. Saya tidak mau laksanakan. Ini tidak benar. Karena Osama bin Laden menyerukan untuk membunuh warga sipil. Walaupun itu warga sipil Amerika yang kita musuhi, itu negaranya yang kita musuhi Amerika. Tetapi warga sipil ini tidak boleh dibunuh. Kita belajar, saya bilang, kita belajar di dalam fikih jihad. Di medan pertempuran tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Lalu sekarang kenapa kita dengan sengaja meniatkan untuk membunuh warga sipil di mana saja? Di medan pertempuran saja tidak boleh. Ya, apalagi di mana saja. Ini tidak benar. Inti nggak hormat Osama bin Laden. Inti tidak tahu. Inti kan tahu Osama bin Laden itu mujahid kabir. Saya bilang saya tahu, tapi kan Osama itu manusia. Bisa salah juga. Kali ini dia salah, saya bilang. Saya tidak mau. Saya ngomong gitu. Ya, saya menolak. Kalau saya setuju sama Osama bin Laden dan mau jalankan itu, lebih kacau lagi. Saya ketua Bantiki 3 wilayah pendukung militer. Saya punya pasukan. Saya punya tenaga ahli yang lebih mahir dari Azhari. Tapi bagi saya itu salah. Jadi itu penolakan saya. Nah, setelah saya ditangkap, ya itulah yang kemudian saya tolak pertama. Yang kedua, yang saya tidak setuju, yang kemudian saya berubah, ya adalah melawan pemerintah Indonesia. Ya. Soalnya itu cukup general pas sebenarnya melawan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia yang maksudnya NKRI, melawan NKRI. Ya, bukan rejimnya. Tapi melawan NKRI. Siapa saja yang menjadi pemimpin Indonesia itu adalah musuh. Ya, siapa saja menjadi presiden Indonesia adalah musuh. Pada saat itu saya yakini. Tapi setelah kemudian saya paham, ya, saya berubah. Oh, tidak benar ini. Ya, tidak benar. Ya, NKRI bukan musuh. NKRI bukan kafir. Ya, Indonesia bukan negara kafir. Dan Bapak Nasir juga ternyata mendirikan sebuah yayasan yang dinamakan Yayasan Forum Komunikasi Aktivis Akhlakul Karimah Indonesia. Nah, ini di mana yayasan tersebut beranggotakan penyintas dan mantan pelaku. Mungkin boleh jelaskan Pak, tujuan didirikan yayasan tersebut seperti apa? Begini, dulu tuh teman-teman yang setelah saya bina bersama almarhum Prof. Salito, kami membuat kegiatan sekitar tahun 2010, ya, membina para mantan napiter. Kami sebut istilahnya post prison program. Ya, saya dengan teman-teman dosen-dosen di UI, ya khususnya bersama almarhum Prof. Salito, lalu kemudian kita membina yang sudah bebas, juga pada mantan kombatan. Nah, salah satu hasilnya di Jakarta, karena kami bikin di provinsi yang berbeda. Salah satu hasilnya adalah orang-orang, teman-teman yang di Jakarta ini kemudian merasa sadar dan ingin berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pencegahan, penolakan dan terorisme, deradikalisasi. Lalu kemudian saya sarankan bikin yayasan. Ya begitu. Akhirnya mereka setuju, dibantu oleh Prof. Salito saat itu, terbentuklah namanya Forum Komunikasi Alumni Afghanistan Indonesia. Beranggotakan berapa orang Pak itu? Itu semuanya lah orang yang pernah di Afghanistan. Ya, baik dia mantan kombatan ataupun dia mantan napiter tapi pernah di Afghanistan. Ya. Nah, saya tidak ikut di situ. Karena mereka bilang ini kan Indonesia, alumni Afghanistan Indonesia. Ya, kamu kan bukan Indonesia. Baiklah, saya tidak gabung di situ, tidak menjadi pengurus. Namun saya founder, saya biarkan mereka jalan. 10 tahun kemudian, ya, alumni Afghanistan sudah tidak relevan. Ya, apalagi ada yang pernah di Syria, ya, pernah ISIS dan lain-lain, pernah di Ambon, Poso, ya. Mereka tidak mungkin mau gabung sama yayasan alumni Afghanistan. Akhirnya pada tahun 2021 mereka minta pendapat saya lagi. Saya bilang bubarkan itu dan kita bentuk yang baru. Tapi mereka masih senang dengan singkatannya itu FKAAI. Iya begitu. Karena itu sudah dikenal katanya. Baiklah, kalau masih mau menggunakan hal tersebut, kita rubah namanya. Awalnya mereka bilang bagaimana kalau kita rubah menjadi Alumni Askari Indonesia. Tahu Askari? Askari tahu artinya? Tidak. Askari itu militer. Okay. Ya,
Askari. Forum Militer Indonesia. Jadi Forum Komunikasi Alumni Askari Indonesia. Oke. Yang tadi kan alumni Afghanistan Indonesia. Dan sekarang mau dirubah jadi alumni Askari Indonesia. Saya bilang kalau kamu masih gunakan kata Askari militer, itu berarti kamu belum move on. Karena mungkin masih tertanam masih di kepalanya. pingin seperti militer begitu kan. Ngapain sih, itu sudah masa lalu kita, sudah kita tinggalkan aja itu semua. Nggak usah lagi bawa militer, gaya-gaya militer, nggak usah. Ya kan, kita tinggalkan itu semua. Berarti kamu belum move on. Akhirnya saya kasih nama. Apa Pak? Ya, jadi AA itu menjadi aktivis akhlakul karimah. Tahu arti akhlakul karimah? Akhlakul karimah. Kalau gedung kalau BUMN itu kan punya istilah akhlak. Ya kan, nanti A itu apa, dia punya ada singkatan-singkatannya. Ya. Tapi saya tidak mengikuti itu. Ya, karena saya cuma melihat begini. Setelah dari sekian tahun saya punya pengalaman dalam membina mereka, ya, maka hal pertama yang kita lakukan dalam menyentuh ingin merubah mereka bukan argumentasi agama, tetapi adalah kemanusiaan, menyentuh hati nurani mereka, menyentuh rasa kemanusiaan mereka, sukmanya mereka, menyentuh rasa kemanusiaan mereka. Baru kemudian kita tambah dengan argumentasi agama. Jadi pendekatan pertama seperti itu. Maka saya bilang sama mereka, kita ini semua sudah melanggar akhlak. Akhlak itu ada di mana-mana. Ya, di mana di medan pertempuran juga harus ada akhlak, ada aturannya, ada akhlaknya, ada etikanya. Ya, maka karena selama ini kita sudah dulu waktu masih dalam kelompok dahulu, ya, sehingga kita membolehkan membunuh, merusak dan lain-lain. Itu berarti kita tidak berakhlak. Tidak memiliki akhlak. Iya kan? Maka sesuai hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Begitu. Yang artinya Rasulullah mengatakan, innama, tidak lain tidak bukan, sesungguhnya ya, aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlak, ya, utammima makarimal akhlak, yaitu akhlak yang mulia. Jadi makarimah itu karimah akhlak, maka dia menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia itu apa? Ya Islam. Ya, kembali pada Islam yang benar, itu akhlak yang mulia. Maka kawan-kawan ini kemudian, ya, saya bilang kita harus kembali kepada akhlak. Dan akhlak ini, akhlak karimah itu menjadi penegur kita, teguran kita. Ya, karena kadang-kadang kita juga kambuh marahnya. Wah, harus kita bom ini, harus kita hantam ini. Namanya juga manusia, ya kan gitu. Makanya dengan diberi nama akhlakul karimah, ya, maka itu menjadi teguran. Jaga mulutmu, jangan bikin malu yayasan. Ini yayasan ini akhlakul karimah, begitu kan? Kalau sampai sejauh ini Pak yang sudah bergabung di sini udah berapa anggota? Jadi karena dia akhlakul karimah, berarti kita membuka. Tidak hanya kepada alumni Afgan, pada siapa saja yang terkait, kita membatasi yang terkait dengan terorisme, baik si pelaku ataupun si korban. Nah, uniknya kok bisa ada korban? Kalau mungkin mantan napiter dengan mantan kombatan mungkin oke lah. Karena ini ada korbannya tapi yang ikut juga di sini. Mantan kombatan itu kan pernah di Afghanistan, tapi tidak pernah lakukan aksi teror. Namun bahaya nggak? Bahaya. Terus mantan jaringan, dia pernah dalam JI, ya, punya ideologi, tapi tidak pernah ke Afghanistan, tidak pernah ke tempat konflik, dan tapi tidak pernah juga kena tangkap kasus teror. Bahaya nggak? Bahaya juga. Bahaya. Ini juga harus dibina. Jadi bukan hanya kita membina mantan napiter, kita juga harus membina mantan kombatan. Kita juga harus membina mantan jaringan, karena pahamnya itu. Nah, terus apa gunanya ini korban bom? Apakah mereka sudah terpapar? Tidak. Tetapi dengan keberadaan korban bom di tengah-tengah para mantan napiter, ya, bukan hanya sekadar bertemu, ya, kemudian untuk rekonsiliasi, tetapi keberadaan mereka itu untuk menderadikalisasi. Jadi saya jelaskan sama teman-teman korban bom, keberadaan kamu dalam yayasan ini, kamu berpartisipasi dalam menderadikalisasi. Jadi kawan-kawan itu saya bilang hati-hati.
ada teman korban bom. Iya. Ya kan? Nah, hati-hati jaga mulutmu, jaga perilaku, jangan etika. Bayangin, ya berarti dengan pendampingan korban bom berada di tengah para pelaku mantan pelaku ini, itu telah membuat mereka dideradikalisasi setiap hari. Begitu, secara tidak langsung. Ya karena itu secara tidak langsung membuat mereka matanya lebih terbuka bahwa di sini ada korban bom yang juga turut berpartisipasi loh untuk membantu teman-teman untuk istilahnya akhlaknya ke jalan yang benar gitu ya Pak. Saya bilang kalau kalian ini marah, kenapa mesti tagih minta maaf? Misal contohnya, pernah gak kita ini bilang dia harus minta maaf sama aku? Pernah. Oke kan? Pernah. Berarti kita menagih orang untuk minta maaf. Sekarang saya bilang sama kawan-kawan ini, yang para mantan napi dan mantan kombatan ini, lihat teman kita korban bom ini. Mereka tidak menagih minta maaf, tetapi mereka memaafkan. Lalu kenapa kita menagih minta maaf? Kalau kita marah sama seorang, ada orang bikin salah sama kita, kenapa kita tidak memaafkan? Kenapa kita malah menunggu mereka minta maaf baru kita mau memaafkan? Mari kita ikuti nih. Nah, itu juga ini kan bagian dari memperbaiki akhlak. Itu sebuah proses juga, Pak. Karena itu istilahnya memperluas hati juga tidak bisa hanya sesaat. Itu butuh proses yang panjang. Makanya dengan diikutkannya korban bom ini bisa lebih memperluas hati dari Tapi kita membuat semua. Korban bom mau berada di tengah-tengah ini juga, bukan hal yang mudah. Itu tidak hal yang mudah, Pak. Benar sekali. Nah, jadi gimana, Pak? Cara untuk rekrut penyintasnya itu seperti apa? Iya. Saya pertama kali ketemu penyintas tahun 2004. Ya. Yaitu korban bom Marriott. Mereka datang ke Polda dan mereka ingin bertemu dengan pelaku yang baru ditangkap, yaitu Ismail Datam dan ya Allah. Baik, ada 2 orang. Lalu pas saya ada di situ, saya bertemu. Pertama saya gemetaran. Saya pikir mereka mau marah-marah sama saya. Ya kan? Kamu Nasir Abbas kan, saya sudah pernah masuk di televisi. Ternyata mereka bilang, Pak Nasir Abbas ya? Akhirnya duduk bersama 2. Berempat kan, mereka 3, saya 1. Ngobrol saya. Hati saya jadi tenang. Rupanya mereka tidak marah sama saya. Ya. Sejak itulah mulai saya sering bertemu ya sama korban bom, makan bersama, kadang kita makan siang, kadang kita ngopi dan lain-lain. Saya juga bantu mereka kalau ketika mereka membuat kegiatan peringatan-peringatan, saya datang, begitulah ikut mengkampanyekan apa yang mereka lakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi pertemanan saya dengan korban bom ini sudah lama, dan saya sudah menghadapi juga ada korban bom yang kemudian marah begitu kan. Namun saya jelaskan ya, karena saya paham mereka pasti orang yang paling sangat sakit hati, dan mereka berhak untuk sakit hati. Mereka berhak untuk marah. Mereka berhak untuk benci pada pelaku ini. Ya, saya bilang kalau misalnya Anda ingin melampiaskan kemarahan, silakan sama saya lah, langsung sama saya. Begitu. Padahal kan saya bukan pelaku kan. Saya tidak terlibat aksi bom. Tapi mereka tahu saya ini gurunya, sampai mereka bilang kalau Pak Nasir tidak mengajari mereka, pasti mereka tidak bikin bom. Tapi kan ini kan bukan maunya saya mereka melakukan aksi bom. Saya kan mengajarkan perang. Saya mengajarkan melakukan peperangan di medan pertempuran. Saya terlibat di Afghanistan perang, terlibat di Filipina juga perang. Ya, dan saya dalam JI juga mempersiapkan perang. Ya, saya tidak setuju dengan pembunuhan warga sipil, tetapi murid-murid saya ini kemudian terpapar untuk melakukan aksi bom. Namun kan para korban bom kan tidak mengerti. Hanya kemudian mereka menyalahkan saya bahwa karena gara-gara saya telah mengajarkan, menjadi guru, menjadi instruktur, lalu saya mengajarkan membunuh, menembak, kemudian akibat ilmu yang saya berikan, maka para pelaku ini kemudian melakukan aksi bom. Berarti saya pendosa dan saya paling sangat bersalah. Bagi saya tidak mengapalah, susah juga saya menjelaskan kepada mereka, pada korban bom. Bagi saya kalau mereka mau menyalahkan saya, mau benci saya, silakanlah benci. Apa yang bisa saya lakukan? Ya kan? Jadi
Saya bilang saya siap melayani, saya siap lakukan apapun yang korban bom yang inginkan. Jadi saya bantu apa yang saya bisa bantu, ya sehingga hubungan pertemanan ini menjadi semakin baik dan mereka kemudian memahami saya sebagai mereka mengerti, iya kami akhirnya paham bahwa Pak Nasir bukan pelakunya, Pak Nasir tidak setuju begitu. Kalau tidak ada yang menjadi pada mereka, ya mereka tidak paham sehingga terjadilah mengeneralisasi. Ya, padahal yang terkena dengan kasus terorisme tidak semuanya pelaku. Ada orang yang tidak setuju aksi bom, tapi karena DPO itu datang ke rumahnya dia kasih makan, bisa dipidana. Begitu kan? Apakah dia pelaku bom? Tidak. Ya. Jadi saya tidak ingin para korban bom itu kemudian malah mengeneralisasi, membenci pada orang yang tidak perlu dibenci. Ya, bahkan melihat bahwa ini karena kena dampak hukum saja. Ya, kena terimbas dari masalah hukum, tapi tetap juga bersalah karena dalam kelompok tersebut. Nah, sehingga dengan hubungan pertemanan ini kemudian saya ajak mereka, mau tidak kalian berpartisipasi dalam kegiatan deradikalisasi. Ya, maka pada kegiatan saya pada tahun 2010 ya bersama Prof Salih itu, saya sudah ajak mereka menjadi pembicara di kelas. Ya, saya ajak mereka untuk berhadapan dengan para mantan pelaku, mantan kombatan. Itu sejak 2010 saya sudah berdayakan mereka. Ya, karena itu sebenarnya bukan hal yang mudah sih Pak mempertemukan mereka. Sehingga akhirnya mereka merasa, waduh Pak Nasir, terima kasih banyak ya. Saya kemudian diajak untuk berpartisipasi dalam memberi pencerahan kepada mereka. Baru saya paham, rupanya mereka terpapar, ada juga terjebak begitu. Ya, alhamdulillah lah. Dan ketika waktu saya pertemukan, kita lihat mereka teman-teman yang mantan kombatan, walaupun mereka tidak setuju, tapi merasa bersalah. Iya. Begitulah. Sama seperti perasaan saya saat itu. Dan pada tahun 2010 saya sudah lakukan di UI, ya di Makara UI itu tempat yang pertama saya mempertemukan korban bom dengan mantan napiter, tapi permintaan korban bom supaya jangan diekspos media. Maka akhirnya tidak kami ekspos media, jangan difoto-foto, tidak, yang penting bertemu. Nah itulah kemudian terjadi saling memaafkan begitu. Nah intinya apa yang membuat mereka mau bergabung, ya ketika saya bilang begini, ya kami di FKI ya punya misi, punya kegiatan utama. Forum yayasan yang kami buat itu kegiatan utamanya adalah melayani korban bom. Ya, kami melakukan apa yang bisa kami ingin lakukan, apa yang bisa kami bantu pada korban bom. Nah, dalam melayani korban bom, kami butuh ya di antara korban bom ini yang bersama kami, membimbing kami, mengarahkan kami, bagaimana caranya kami bisa melayani korban bom. Ya, akhirnya mereka mau. Oh baiklah Pak Nasir kalau begitu. Kami sangat senang sekali kalau misalnya para teman-teman korban bom ini mau membantu kami. Ya, korban bom ini bisa saya katakan ya masih banyak yang menderita, yang perlu pakai obat seumur hidup mereka. Ada juga yang sudah tidak bisa bekerja, yang perlu sudah nggak bisa juga. Ya begitulah, susah saya menjelaskan begini. Artinya ya cara saya itu membuat mereka mau bergabung sama lembaga FKAI ini ya, karena mereka merasa diposisikan sebagai orang yang berpartisipasi untuk menderadikalisasi. Ya benar. Mungkin ini penting juga karena mungkin banyak sobat damai yang belum tahu gitu ya Pak mengenai ini. Soalnya bukan hanya itu sangat bagus karena dari korban bom sendiri sudah bisa memaafkan, karena pastinya bukan hanya korban bom, masyarakat Indonesia yang lain pun juga mungkin bahkan lebih kesel daripada korban bomnya itu sendiri. Jadi mungkin ini penting juga untuk sobat damai ketahui, dan untuk anggotanya selain korban bom, keluarganya pun juga turut bergabung bersama. Betul. Oke, terakhir nih Pak, dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dengan tema Terus Maju Indonesia Maju, boleh dong Pak minta pesannya untuk masyarakat dan terutama ya Pak untuk generasi muda Indonesia agar kita bisa berhati-hati dalam menghadapi ancaman kelompok radikal.
Terus maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Tidak mungkin kita maju kalau tidak cukup pengetahuan. Maka anak-anak remaja, ya, para pemuda-pemuda harus rajin membaca, ya. Kenapa? Karena kita lihat kelemahan membaca ini, ya, membuat seseorang itu kurang pengetahuan. Ketika dia kurang pengetahuan, menjadi celah. Ya, ada orang yang merasa punya banyak pengetahuan, kemudian mendekati kepada orang tersebut. Ya, kalau kita cukup pengetahuan, maka kita bisa menilai, oh ternyata orang yang datang approach ke saya ini, datang mendekat saya, coba mempengaruhi saya, dia punya paham yang tidak benar. Ya, sehingga kita bisa membedakan mana benar, mana yang salah, begitu. Ya, kedua, rajinlah selain membaca, mengklarifikasi. Zaman sekarang zaman fitnah, mudah tersebar fitnah, mudah disebarkan hoax-hoax begitu. Segala informasi bisa kita dapatkan di HP kita, begitu. Oleh karena itu anak-anak remaja yang kemudian rajin membaca medsos daripada rajin membaca buku, ya, maka rajin-rajinlah mengklarifikasi, ya, dengan tips kata benarkah ini. Benar. Ya kan? Untuk mengecek apakah ini hoax atau bukan. Ini benarkah ini? Ini benarkah ini? Begitu. Dengan demikian kita bisa selamat. Ya, kalau kita tidak kritis, ya, dan tidak rajin untuk mengklarifikasi, lama-lama yang tadinya salah kita, benar ya, dahsyat sekali, nggak benar ya, wah, ya, kita sudah terbawa arus seperti maunya mereka, sampailah kita membenci pemerintah, membenci NKRI, ya begitu, dan ini sangat berbahaya. Baik, terima kasih Pak atas sarannya untuk generasi muda. Jadi begitu ya Sobat Damai, saran dari Pak Nasri ini ada 2. Yang pertama rajin membaca, yang kedua rajin mengklarifikasi. Apalagi sekarang kita sudah masuk dunia sosial media, di mana dunia ini kita dengan mudah sekali sebenarnya kita bisa ngecek apakah ini hoax atau enggak. Jadilah istilahnya generasi muda yang memiliki literasi yang baik, dan jangan lupa cek rajin-rajin untuk mengklarifikasi. Seperti itu. Ya Sobat Damai, dalam upaya menanggulangi organisasi terorisme yang menyusup ke wilayah Indonesia melalui langkah-langkah penindakan yang tegas dan kerjasama internasional ini juga menjadi kunci. Selain itu juga edukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman. Kesadaran masyarakat tentang ancaman radikalisme menjadi fondasi utama dalam mencegah penyebaran ideologi yang merusak dan menjaga perdamaian di Indonesia. Dan jangan lupa untuk Sobat Damai, besok masih ada pembahasan spesial HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dengan tema dan narasumber yang seru pokoknya. Baiklah Sobat Damai, kami undur diri. Saya Anjana Demira dan saya Nasir Abbas. Salam damai, dan salam Indonesia Satria.